Membuka diri. Menjadi kewajiban kita sebagai sepasang suami istri untuk membuka diri masing-masing agar tidak ada yang tertutup lagi. Baru sehari menikah dengan kamu, Mas sudah menemukan banyak perbedaan kamu dengan Lestari, kata Mas Adnan dan mengambil potongan apel. Tidak baik membedakan istri, Mas. Kami memiliki sifat yang berbeda. Nasihat Nafisah. Maaf, Mas tahu kalau dosa membedakan kedua istri Mas. Tapi Mas hanya ingin mengeluarkan isi hati yang sangat lama Mas pendam, kata Adnan. Sebenarnya kalau boleh jujur, Mas sangat capek menghadapi sikap Lestari yang selalu ingin hidup mewah dan membeli semua barang branded keluaran terbaru, kata Adnan, dan Nafisah hanya bisa mendengarkan. Nafisah memang sudah menebak dari pertemuan pertama Mbak Tari yang memakai semua barang branded. Kamu tahu alasan kenapa Mas dan Lestari tidak memiliki anak sampai sekarang? Tanya Adnan. Itu karena Lestari hanya mempedulikan badannya dan melakukan bermacam-macam diet, sambung Adnan. Mas, kehamilan itu adalah takdir dari Allah. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Nasihat Nafisah dan memutar badannya menghadap Adnan. Mungkin ini hukuman dari Allah untuk Mas dan Lestari. Karena dulu Lestari pernah hamil hampir 3 kali, tapi selalu keguguran karena dia meminum teh diet yang sangat membahayakan janin, kata Adnan dengan tatapan sedihnya. Mas menerima semua takdir yang terjadi karena Mas sangat sayang dan cinta dengan Lestari. Mas hanya bisa berdoa agar Allah memberikan Mas buah hati, kata Adnan lagi. Dan mungkin dengan kehadiran kamu, Allah akan mengabulkan doa-doa Mas, kata Adnan dan memeluk Nafisah. Semoga saja doa Mas bisa dikabulkan dengan cepat oleh Allah, kata Nafisah dan mengelus punggung Adnan. Inilah perbedaan yang sangat Mas rasakan, yaitu kamu akan menegur Mas kalau Mas melakukan kesalahan, dan kamu menjadi pendengar yang baik untuk Mas, kata Adnan dan menyembunyikan wajahnya di leher Nafisah. Mas, apapun yang sudah terjadi, itu semua takdir yang harus kita terima dengan lapang dada. Karena sebelum lahir ke dunia, kita sudah menyetujui semua takdir hidup kita sebagai perjanjian kita dengan Allah, kata Nafisah. Sudah aku mau lanjut mengerjakan tugas dulu, kata Nafisah dan melepas pelukan Adnan. Setelah pelukannya terlepas, Nafisah kembali memutar badannya menghadap laptop, dan Adnan malah memeluk Nafisah dari samping. Biar kayak gini, kata Adnan dan memakan buah yang ada di dalam piring. Itu coklat panas aku, Mas, kata Nafisah saat melihat Adnan mengambil gelas coklatnya. Siapa suruh kamu gak buatkan untuk Mas juga, kata Adnan dan meminum coklat itu. Aku kira Mas gak suka minum coklat panas, kata Nafisah. Siapa bilang? Mas sangat suka minum coklat panas, tapi gak ada yang buatin kalau di rumah, kata Adnan. Memangnya Mbak Lestari gak pernah buatin, Mas? Tanya Nafisah penasaran. Boro-boro buatin coklat panas untuk Mas. Makan Mas di rumah pun selalu diurusin oleh Bi Ijah, jawab Adnan. Terus kerjaan Mbak Tari kalau di rumah apa? Tanya Nafisah. Maaf kalau Nafisah banyak tanya, sambung Nafisah. Gak apa-apa, karena kamu berhak tahu sebelum nanti tinggal bareng di sana, biar kamu gak kaget, kata Adnan. Kalau di rumah Tari hanya dia main HP di dalam kamar. Kalau sudah bosan, dia akan pergi hangout dengan teman-temannya dan akan pulang saat aku sudah sampai rumah, jawab Adnan. Mas gak tegur Mbak Tari? Tanya Nafisah lagi. Sudah ratusan kali Mas menegurnya, tapi dia hanya anggap itu angin lalu dan akan mengulanginya lagi. Bahkan Mas pernah pergi dari rumah selama 2 bulan agar dia sadar dengan kelakuannya. Tapi sayangnya dia tidak menyadari itu, jawab Mas Adnan. Mungkin Mbak Tari membutuhkan waktu dan aku yakin nanti Mbak Tari juga akan merubah kebiasaannya itu, kata Nafisah. Mas sebagai suami harus tetap menasehati Mbak Tari. Kalau berbuat salah mau dengar ataupun tidak, yang terpenting Mas sudah melaksanakan tugas Mas. Serta Mas juga harus minta doa agar hati Mbak Tari terbuka, nasihat Nafisah. Mas mau tahu nggak, kalau aku dulu nggak seperti yang Mas lihat sekarang, kata Nafisah. Aku dulu sangat nakal.
suka memakai baju terbuka, dan selalu bikin masalah, sambung Nafisah. Sampai puncaknya, ada satu masalah aku harus berurusan dengan polisi, karena tertangkap saat aku ikut tawuran pas kelas 1 SMA. Abi waktu itu sangat marah, dan memutuskan untuk memasukkan aku ke pesantren, yang berada di pedesaan dan sangat jauh dengan kota, kata Nafisah. 2 bulan masuk pesantren, aku selalu mencoba untuk kabur dan membuat bermacam-macam masalah, sampai akhirnya aku mendengar kalau nenek meninggal dunia, kata Nafisah. Dari sana aku mulai sadar kalau hidup hanya sekali, dan kita tidak bisa memilih kapan kita akan meninggal nantinya. Akhirnya aku memulai menerima kehidupan di pesantren dan mencoba memperbaiki diriku agar tidak mengecewakan orang-orang yang selalu memberi aku kasih sayang, kata Nafisah mengakhiri ceritanya. Aku kira kamu dari dulu sampai sekarang anak baik-baik, ternyata kamu pernah nakal juga, kata Adnan. Tidak semua orang yang sekarang terlihat baik di masa lalunya juga baik. Semua orang memiliki waktunya sendiri untuk berubah lebih baik, kata Nafisah dan menutup laptopnya. Kamu benar, dan mungkin saja nanti Lestari bisa berubah lebih baik saat kamu tinggal bareng di rumah kami, kata Adnan. Amin, ucap Nafisah mengaminkannya. Tugas kamu sudah selesai? Tanya Adnan. Iya, aku tadi cuma mengirim tugas saja, jawab Nafisah. Ya Allah mas, buah sama coklat panas aku kamu habiskan, kata Nafisah saat melihat gelas dan piring sudah kosong. Habisnya cerita kamu bagus dan mas butuh cemilan untuk mendengarkannya, kata Adnan. Terserah mas saja, aku mau tidur, kata Nafisah. Kok tidur sih? Kita kan belum sholat sunnah, kata Adnan. Besok aja, aku capek, kata Nafisah dan masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Gak ada besok-besok, sekarang juga kamu ambil wudhu, kata Adnan ikut masuk ke dalam kamar mandi. Kok kamu maksa banget sih? Kata Nafisah yang mulai mencuci mukanya. Kamu memangnya mau dilaknat sama malaikat sepanjang malam karena menolak keinginan suami, kata Adnan. Iya, aku nurut, kata Nafisah dan pergi mengambil wudhunya. Nah, itu kan menjadi istri soleha, kata Adnan. Nafisah selesai mengambil wudhu dan ingin keluar dari kamar mandi. Tapi sebelum keluar, Nafisah mengatakan sesuatu kepada Adnan. Kutunggu 3 menit. Kalau kamu belum juga keluar dari dalam kamar mandi, maka aku akan tidur, kata Nafisah dan Adnan langsung mengambil wudhunya. Adnan keluar dari dalam kamar mandi dan melihat Nafisah sudah menyiapkan semuanya untuk mereka sholat sunnah. Adnan mengambil baju koko, sarung, dan peci yang sudah disiapkan Nafisah di atas kasur. Ayo, kita sholat sunnah, kata Adnan setelah sudah siap dan Nafisah juga sudah siap dengan mukenanya. Mereka sholat dengan khusyuk dan meminta doa agar mereka dihindarkan dari gangguan setan yang terkutuk. Selesai sholat, Nafisah mencium punggung tangan Adnan dan Adnan mencium kening Nafisah. Boleh kan? Tanya Adnan meminta izin untuk melepas mukena Nafisah dan dibalas Nafisah dengan anggukan kepala. Adnan mulai melepas mukena Nafisah dan terlihatlah rambut sebahu yang berwarna kecoklatan alami. Adnan menikmati pemandangan indah di depannya. Dan malam itulah mereka mengukir kisah indah dengan ditemani sunyi malam dan bulan bintang yang bersinar dengan terang.